Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Kita masih ingat minggu lalu Petrus mendeklarasikan imannya kepada Yesus sebagai Mesias. Injil hari ini melanjutkan apa yang Matius ingin katakan tentang kemuridan. Pertama, Mesias yang menderita. Kita mendengar bahwa Yesus menyampaikan kepada para muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dengan mengatakan ini, Yesus mau menyampaikan pesan kepada para muridnya. Karakter Yesus yang sejati adalah untuk menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Peristiwa ini akan terjadi sebagai sesuatu yang mengerikan bagi para murid. Peristiwa ini bukanlah skenario kedatangan Mesias. Saudara dan saudari, harapan orang Yahudi dari Mesias adalah seorang Mesias politik, seorang raja yang akan membawa kemuliaan instan kepada Israel dalam hal keberhasilan militer, kekayaan, dan kemakmuran. Para murid ada di dalam harapan orang-orang Yahudi ini. Yang kedua, perkataan Yesus kepada Petrus, "Enyalah engkau iblis." Petrus yang beberapa waktu lalu mengaku Yesus sebagai Mesias belum siap untuk menerima gambaran Kristus ini. Bagaimana ini bisa terjadi pada Mesias Raja Israel? Jadi tidaklah mengherankan pada detik ini Petrus mengatakan surga akan melindungi Yesus dan ini tidak boleh terjadi pada Yesus. Teguran Yesus kepada Petrus sangatlah keras. "Enyahlah engkau iblis." Saudara dan saudari, ketika Yesus digoda oleh iblis di padang gurun, iblis menawarinya kerajaan tanpa salib. Petrus menawarkan godaan yang sama kepada Yesus dengan gelar yang sama. Iblis mendukung nilai-nilai dunia dan manusia seperti Petrus mencari kemuliaan kerajaan dengan kurangnya penderitaan. Petrus menempatkan dirinya dalam iblis, dan Petrus bukan menjadi batu karang, melainkan batu sandungan. Saudara dan saudari, Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa cara pikirnya hanyalah cara pikir manusia belaka, bukanlah cara pikir Allah.
Yang ketiga, arti sesungguhnya dari kemuritan. Yesus kemudian berkata kepada murid-murid lainnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang murid. Yang pertama, menyangkal dirinya. Biasanya menyangkal diri diartikan sebagai menyerah akan sesuatu. Bagi Yesus, menyangkal diri berarti dalam setiap saat hidup kita mengatakan tidak untuk diri sendiri dan mengatakan ya kepada Allah. Menjadikan Allah segala-galanya di atas diri sendiri. Lalu yang kedua, memikul salibnya. Ini berarti seorang murid haruslah mengambil beban pengorbanan. Kehidupan Kristen adalah kehidupan dalam pelayanan dan kurban. Dia harus meninggalkan ambisi pribadinya untuk melayani Kristus. Dia harus mengorbankan waktu untuk dirinya. Ini berarti seorang murid harus terus-menerus menyadari tuntutan Allah dan kebutuhan orang lain. Dia harus menerima rasa sakit dan kesulitan bagi Kristus. Dan yang ketiga, mengikuti aku. Artinya seorang murid harus taat kepada Yesus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seorang murid berjalan di jejak Yesus dan pergi kemanapun Yesus menuntunnya. Yesus menerima salib, maka para murid pun mesti menerima salib. Jalan menuju kehidupan ditemukan di jalan salib yang tidak berakhir dalam kematian dan kekalahan, tetapi dalam kehidupan baru dan kemuliaan. Kemuritan bukan untuk mencapai keberhasilan, kebesaran, dan status. Itu semua hanya memberi rasa aman palsu dan tidak memberi kehidupan nyata. Hanya ketika kita menyingkirkan kehidupan palsu, maka kita akan menemukan kehidupan nyata yang terpusat pada Allah, bukan pada diri sendiri. Saudara dan saudari terkasih, melalui firman Allah ini kita bisa berefleksi bagi kita. Bagaimana dengan diri kita selama ini dalam mengikuti Yesus? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda